Paku Tanah Jawa dan Perjanjian 40 Hari. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video ini saya akan menyampaikan kisah Paku Tanah Jawa dan Perjanjian 40 Hari antara Ki Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Angin dari utara berembus dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan liar. Tanah Jawa kala itu belum setenang sekarang. Hutan-hutan lebat menyelimuti lereng gunung, suara makhluk tak kasat mata dipercaya lebih nyaring daripada azan yang baru mulai berkumandang. Di antara rimbun pepohonan, berdirilah seorang ulama dari tanah seberang, Syekh Subakir. Ia datang bukan dengan pasukan, melainkan dengan doa dan keyakinan. Konon ia diutus untuk membersihkan tanah Jawa dari gangguan makhluk halus agar manusia dapat hidup tenteram dan ajaran Islam dapat tumbuh. Namun tanah Jawa bukanlah tanah kosong. Di alam gaibnya, berdiri sosok tua bersahaja, wajahnya teduh namun matanya menyimpan samudra kebijaksanaan, Sabdo Palon. Ia bukan sekadar makhluk, melainkan simbol ruh Jawa lama, penjaga nilai, penjaga harmoni, penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ketika Syekh Subakir menapakkan kaki di Gunung Tidar dan mulai melafalkan doa-doanya, udara terasa panas. Konon ia menancapkan sebuah batu azimat, yang dipercaya sebagai paku, agar tanah Jawa tidak bergolak. Tanah pun sampai bergetar, para penunggu gunung kepanasan. Energi yang selama ini berkuasa mulai terusik. Dari pusaran angin dan asap tipis, muncullah Ki Sabdo Palon. Wahai pendatang, suaranya berat namun tidak penuh amarah. Apa maksudmu menusuk jantung tanah yang telah lama kami jaga? Syekh Subakir menunduk hormat. Aku datang bukan untuk merusak, melainkan menata. Tanah ini kelak akan menjadi tempat tumbuhnya cahaya tauhid. Sabdo Palon tersenyum tipis. Cahaya, tanah ini telah memiliki cahayanya sendiri. Leluhur kami menjaga keseimbangan. Mengapa harus diubah? Sejak saat itu, dimulailah pertarungan yang tak selalu berupa adu fisik, melainkan adu laku batin, adu doa, adu kesaktian, dan adu pemahaman. Konon selama 40 hari 40 malam, Gunung Tidar menjadi saksi gelora dua kekuatan besar, kekuatan spiritual lama dan kekuatan keyakinan baru. Langit sering memerah, angin berputar tanpa arah. Penduduk sekitar menyebutnya sebagai perang gaib. Namun dalam tiap benturan, tak ada kebencian. Yang ada adalah ujian. Pada hari ke-40, ketika fajar mulai merekah, Sabdo Palon berdiri di puncak Tidar, menghadap Syekh Subakir. Sabdo Palon berkata, "Wahai Syekh Subakir, engkau memiliki keteguhan yang tak mudah goyah. Aku melihat bukan ambisi dalam dirimu, melainkan keyakinan." Syekh Subakir menjawab, "Dan aku melihat dalam dirimu kebijaksanaan tanah ini. Aku tidak datang untuk menghapus Jawa, melainkan menyatukannya dalam kebenaran yang kuimani." Sabdo Palon menghela napas panjang. Baiklah, jika memang zaman telah berubah, aku tidak akan menghalangi. Namun dengarkan perjanjianku. Syekh Subakir menunduk. Katakanlah. Sabdo Palon berkata, jika kelak ajaran yang engkau bawa membuat manusia lupa pada budi pekerti, lupa pada keseimbangan alam, lupa pada welas asih dan keadilan, maka aku akan kembali. Aku akan bangkit bersama ruh Jawa yang kau tekan hari ini. Syekh Subakir menjawab tenang. Agama yang kubawa bukan untuk menindas budaya, melainkan menyempurnakan akhlak. Jika manusia menyimpang, itu bukan salah ajaran, melainkan salah laku. Sabdo Palon menatap mata Syekh Subakir. Baik, maka biarlah batu itu tertancap di Gunung Tidar. Biarlah tanah ini tenteram. Tapi ingatlah, Jawa bukan hanya soal kekuasaan, melainkan rasa. Syekh Subakir menutup percakapan dengan doa. Semoga tanah ini menjadi negeri yang damai, tempat manusia hidup berdampingan dalam iman dan kearifan. Konon sejak saat itu, Gunung Tidar dikenal sebagai paku tanah Jawa, dan kisah Sabdo Palon menjadi simbol bahwa perubahan besar selalu diiringi dialog antara lama dan baru.